kata Syekh bin Bas rahimahullah, ana hadilailah, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di 10 akhir bulan. Jadi bisa di malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, bisa malam 29 dan seterusnya. Ya, maksudnya terusnya bisa balik lagi. Jadi dia nggak ada tanggal-tanggal tertentu selalu di malam 27 misalnya, atau selalu di malam 25, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita di malam-malam ganjil. Ya, melalui lisan Rasulnya dari istinbatnya para ulama. Baik. Jadi kalau misalnya, wah ini saya pokoknya di malam ganjil saya semangat. Sebenarnya malam genap itu adalah batu loncatan. Jadi kalau di malam genap kita sudah malas, kita khawatir di malam ganjil tambah malas. Jadi sebenarnya malam genap juga kita harus semangat beribadah. Ya, karena itu batu loncatan untuk supaya semangat di malam ganjil. Tapi kalau seandainya, karena ayo kita ke masjid, ayo kita ini, wah ini malam genap ini. Ya, malam genap itu batu loncatan. Bagaimana kita menjaga malam genap? Maka semaksimal itulah kita akan bisa menjaga malam ganjil kita. Faqad takunu fi lailati 21. Jadi kata Syekh bin Bas, bisa saja malamnya itu di malam 21. Wa qad takunu fi lailati 23. Nah, bisa saja dia di malam 23. Wa qad takunu fi lailati 25. Bisa saja di malam 25. Wa qad takunu fi lailah 27. Bisa saja di malam 27. Wayal ahra layali, tetapi malam 27 adalah malam yang paling dekat di antara semua malam. Dan terkadang bisa juga terjadi pada malam 29. Nah, biasanya orang sudah malam 27, wah udah santai itu. Iya, Masya Allah. Malam 29 dia nggak beribadah, padahal di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa qad takunu fil ashfa, dan bisa saja dia di malam-malam genap, kata Syekh. Bisa saja terjadi malam genap. Faman qama layalil 'ashr kullaha imanan wa ihtisaban. Tetapi orang yang mereka menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan dan dia mengharapkan pahala dan mengharapkan untuk mendapatkan malam tersebut, maka tidak ada keraguan dia akan mendapatkan malam tadi. Jelas ya? Jadi Syekh bin Bas di sini mengatakan ada kemungkinan dia di malam genap juga, ada kemungkinan. Ya, jadi kalau orang-orang yang mereka menghidupkan 10 malam, nggak rugi kan? Misalnya kita beribadah malam ini, nggak dapat malam Lailatul Qadar, apakah kita rugi beribadah malam selama nggak rugi? Sebaik apapun dilakukan oleh seorang hamba itu nggak pernah dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waduh, semalam bukan Lailatul Qadar, ngapain saya ibadah? Nggak rugi ibadah Anda. Allah akan catat itu sebagai kebaikan. Justru terkadang kejujuran Anda beribadah walaupun bukan malam Lailatul Qadar, terkadang itu akan menjadi sebab orang Anda akan masuk dalam surga.